tidak memaksimalkan upaya bagaimana mencegah generasi muda tidak terpapar narkotika, maka 2045 bukan bonus demografi, tapi bencana demografi. Apa yang terjadi tuh? Wah, ya pasti ini kan zombie semua ini. Mereka kan hidup tapi nggak fungsi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ins Media, kembali lagi bersama saya Anis Septianingrum dan rekan saya Alan Wibisono. Tentunya dalam podcast Ins Media. Dan tentunya sudah hadir bersama kami Kepala BNN Cilegon. Selamat datang kepada Bapak Dr. Raden Bogi Setia Perwiranusa, SH, SHI, MH, MSI, MAP. Terima kasih sudah diperkenankan bergabung dan datang di Ins Media. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah kabar baik, luar biasa. Alhamdulillah baik. Kita juga baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di setiap hari harus baik ya? Harus baik. Iya. Oke, tentu saja pemirsa, sesuai tema kita hari ini kita akan membahas tentang narkoba, ancaman bagi masa depan bangsa. Iya. Oke. Kalau Bapak menjabat sebagai Kepala BNN udah berapa lama Pak? Baik, terima kasih. Saya Bogi, Kepala BNN Kota Cilegon. Saya bertugas atau menjabat sebagai Kepala BNN Kota Cilegon sudah 1 tahun 1 bulan 3 hari. 3 hari. 1 tahun, 1 bulan 3 hari. Berapa jam itu? Apa itu? Iya. Ini jam 10 ya, jam ya 10 jam lah gitu. Saya mau tanya nih, sebenarnya tugas dan fungsi dari BNN itu sendiri apa sih Pak? Baik, saya jelaskan kepada pemirsa ya. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah non-kementerian. Jadi kita dibentuk awalnya berdasarkan perintah Presiden, Instruksi Presiden nomor 6 tahun 71 ya, tentang pembentukan Bakolak Inpres, Badan Koordinasi Pelaksana Instruksi Presiden dalam rangka menangani 6 kejahatan menonjol. Jadi diantaranya adalah narkotika atau narkoba. 6 kejahatan menonjol, diantaranya adalah salah satu adalah ancaman narkotika. Nah, kemudian setelah ada Inpres, karena eskalasi kejahatan narkotika ini dianggap semakin meningkat di Indonesia, maka pemerintah Republik Indonesia meratifikasi protokol UNODC atau protokol PBB dengan membuat atau kita jadikan jadi undang-undang narkotika, undang-undang nomor 8 tahun 76 tentang narkotika. Itu undang-undang pertama kali. Kemudian karena eskalasi yang meningkat lagi, dibentuklah atau diperkuat dengan undang-undang, dibuat undang-undang nomor 22 tahun 97 tentang narkotika. Nah, karena eskalasi yang meningkat lagi, maka perlu dibentuk sebuah badan. Ya, badan yang namanya Badan Narkotika Nasional, dilengkapi dengan kewenangan yang lengkap dengan dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di situ BNN melaksanakan P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ya, disingkat P4GN ya. Kalau disederhanakan itu tadi ada preventif, ada kuratif, ada represif. Preventif itu melaksanakan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian di kuratif itu kita melaksanakan tugas fungsi untuk rehabilitasi, baik rehabilitasi medis, sosial, dan pasca rehabilitasi. Kemudian di fungsi kuratif kita sebagai APH, aparatur penegak hukum. Jadi BNN diberikan kewenangan lidik dan sidik. Jadi penyelidikan dan penyidikan, kita sebagai penegak hukum. Nah, di situ kita melaksanakan law enforcement, penegakan hukum. Kita melaksanakan fungsi pemberantasan gitu. Jadi ada preventif, ada kuratif, dan ada represif gitu. Kalau untuk di kota Cilegon, Banten ya Pak, khususnya kan kini udah investor itu kan ramai ya. Investor asing, baik pribumi, kota Cilegon ini kan banyak pendatang. Benar. Itu untuk kita memantau memberantasnya itu gimana ya Pak ya? Ya. Baik, jadi gini, ini masih nyambung dengan struktur organisasi BNN tadi. Jadi
BNN sudah dikuatkan dengan undang narkotika, kita berbentuk organisasi vertikal. Jadi BNN itu bertugas di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia. Nah, jadi dari pusat, kemudian setiap provinsi ada, terus di kabupaten kota juga ada, tapi belum 514 kabupaten kota belum semuanya ada. Nah, di Banten sendiri itu BNN baru ada di provinsi, kemudian jajarannya ada 3, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang. Begitulah. Di Kota Cilegon kita melaksanakan fungsi P4GE tadi, kita menjalankan program-program, ada program pencegahan, kita melaksanakan advokasi, ada remaja teman sebaya, ya kita ada pembentukan relawan anti narkoba, kemudian ada program di Dayamas atau pemberdayaan masyarakat, kita membentuk mitra-mitra kita namanya penggiat anti narkoba, begitu. Terus kemudian untuk rehabilitasi kita membentuk mitra yang namanya agen pemulihan. Jadi pemerintah ada program prioritas nasional namanya IBM di situ, intervensi berbasis masyarakat. Jadi untuk menjangkau populasi tersembunyi, ya, untuk menjangkau para pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan yang ada di masyarakat, ya, yang ada di bawah permukaan ini, kita membentuk lembaga rehab yang namanya IBM. Jadi IBM itu SDM-nya itu dari masyarakat. Jadi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Mereka kita latih, ya, mereka kita edukasi untuk bisa menjalankan fungsi rehabilitasi di sana, melaksanakan penjangkauan. Nah, Cilegon itu Banten ya, dan terkhusus katakan Cilegon, ya. Itu adalah daerah yang luar biasa kompleksitinya tinggi, ya. Jadi karena ada industri, ini merupakan peluang yang sangat besar, ini merupakan keuntungan sangat besar. Tetapi di situ juga ada tantangannya. Kenapa? Ini ada kaum urban banyak, ya. Di mana ada semut, ada gula, di situ ada semut. Ini kan pabrik-pabrik ini kan menjanjikan ada peluang untuk masa depan mereka. Mereka bisa berkarya, bisa mendapatkan kesejahteraan dari bekerja di sebuah perusahaan, katakanlah. Ini menjadikan mereka tuh berduyun-duyun datang ke Cilegon, datang ke Banten. Nah, dengan mereka ada banyak kaum urban yang datang, ditambah lagi perusahaan di Cilegon itu tidak hanya perusahaan yang penanaman modal dalam negeri, gitu. Tapi juga ada perusahaan yang penanaman modal asing atau PMA, perusahaan atau penanaman modal asing. Nah, ini multinasional korporasi atau MNC. Jadi ini konsekuensinya juga mempekerjakan kaum ekspatriat atau warga negara asing, ya, yang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, ini tentu mereka datang ke kita kan juga membawa kebiasaan mereka, membawa budaya mereka, habit mereka, membawa habit mereka, habitus mereka, kebiasaan mereka. Ini juga bisa menjadi tantangan baru, ini menjadi challenge baru, ya. Dan ini bagi masyarakat lokal di Cilegon atau di Banten, ini bisa menjadi culture shock. Ada goncangan budaya di sini. Adaptasi baru lagi. Ada goncangan budaya yang harus ada adaptasi di situ. Termasuk tidak ya bisa dimungkinkan, ya, adanya sebuah habit yang kurang bagus. Katakan ada kebiasaan menggunakan narkotika sebagai rekreasional, itu juga berbahaya sekali itu. Nah, kita perlu mengedukasi mereka dengan pencegahan, ya, kita perlu memperkuat mereka dengan pemberdayaan masyarakat, begitu. Nah, bagi masyarakat yang sudah terlanjur sebagai penyalahguna, sebagai pecandu, ya, kita rehabilitasi, gitu. Oke. Ya, jadi bagi kurirnya, bandarnya kita berantas, gitu. Kalau pengguna kita selamatkan. Kalau pengguna itu kan orang sakit. Iya. Oke, benar. Pengguna, penyalahguna, pecandu itu orang sakit, OS, yang harus direhabilitasi. Itu. Ya. Itu wajib, negara wajib. Itu ada politik hukum nasional bahwa di Undang-Undang Narkotika itu memerintahkan, ya, dibentuk sebuah peraturan pemerintah, ya, tentang wajib lapor pecandu. Dari PP 25 tahun 2011 tentang wajib lapor pecandu, bahkan masyarakat yang menjadi sebagai penyalahguna narkotika, sebagai pecandu narkotika, ayo datanglah ke IPWL, datanglah ke BNN. Untuk apa? Untuk direhabilitasi. Jadi merangkulnya seperti itu saat ini. Dan kan memang ada politik hukum nasionalnya, ada kebijakan dari negara. Jadi pecandu itu adalah pelaku kejahatan, tapi tanpa ada korban.
Korbannya siapa? Yang bersangkutan. Jadi teorinya adalah crime without victim, kejahatan tanpa adanya korban, atau victimless, nggak ada korban. Korbannya bersangkutan, maka negara mengampuni. Dia sebagai orang sakit yang harus dipulihkan kondisinya. Gitu. Ya, jadi semua harus berperan ya Pak ya? Harus, tidak bisa hanya BNN sendiri. Iya. Begitu mereka datang ke IPWL, institusi penerima wajib lapor. Saya ulangi, IPWL, institusi penerima wajib lapor. Ya, itu masyarakat datang, mereka berlaku dekriminalisasi, yang bersangkutan tidak dianggap sebagai pelaku kriminal, dan tidak ada hukuman atau depenalisasi. Itu. Jadi jangan datang, jangan takut, masyarakat datang aja. Kebetulan klinik kita oleh Menteri Kesehatan salah satu Faskes, ya, fasilitas kesehatan yang ditunjuk sebagai IPWL, institusi penerima wajib lapor. Oke, ya harusnya ada, bukan BNN sendiri. Dan tidak bisa Pak. Iya. Tidak bisa. Tapi Cilegon bisa dikatakan kita lagi urgent atau? Gini Pak. Jadi kalau lihat kondisi kita ini kan nggak bisa hanya berdiri sendiri kan, narkotika itu kan jangankan kok lintas daerah, narkotika itu lintas negara bahkan. Jadi iya, betul. Kalau kita lihat peta Cilegon ini juga kita gambarannya kita lihat secara nasional dulu. Secara nasional itu peta kerawanan narkotika itu sekitar hampir 9.000 sekian titik ya. Nah kemudian kalau kita tarik ke Banten itu dari hasil survei IKRN, indeks kerawanan kerawanan kawasan rawan narkotika. Di Banten itu lebih kurang 586 titik. Seprovinsi Banten. Nah, kalau kita tarik ke Cilegon itu ada 8 kecamatan, 43 kelurahan. Dari 8 kecamatan itu 5 sudah kategori waspada, jadi warna merah. Bahkan yang salah satu kecamatan yang merah awalnya ini, karena salah satu kelurahannya yaitu sudah menjadi bahaya, ya, hitam warnanya ini, makanya meningkat, warnanya juga ikut hitam. Ya, makanya ini pentingnya edukasi ya di Cilegon Pak ya. Kecamatan Pulau Merak, kelurahannya Mekarsari kan hitam, maka konsekuensinya kecamatan di Pulau Merak juga ikut menjadi bahaya gitu. Nah, terus tambah lagi, tidak hanya tadi banyaknya industri itu sebuah peluang, sebuah potensi yang menjanjikan untuk masyarakatnya, betul. Ya, sebuah potensi yang bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan Kota Cilegon. Tapi di situ juga ada potensi kerawanan narkotika. Nah, selain itu kita itu wilayah pesisir, kita punya pesisir kan. Terus kita punya pelabuhan namanya Merak. Itu pelabuhan yang denyut nadip itu hampir 24 jam nggak pernah mati. Betul. Nah, Merak itu. Nah, itu juga membawa potensi, ada konsekuensi potensi kerawanan sangat tinggi. Dan sudah menjadi rahasia umum kan, banyak ini perlintasan narkotika itu transitnya akan di kita lewat. Kita kota transit. Ini rawan sebenarnya. Gitu. Bapak, kalau untuk jenis-jenis narkoba yang biasa digunakan itu masyarakat ya? Iya, yang substannya apa gitu Pak? Yang paling di Kota Cilegon? Iya, khususnya di Kota banyak dipakai itu rata-rata narkotika jenis ganja, sabu gitu ya. Nah, selain itu sekarang ada trennya mereka menggunakan obat-obat keras, obat daftar G, contoh mungkin ada Heximer atau Tramadol gitu kan. Kita nggak ada kewenangan sebenarnya itu, yang punya kewenangan Polri dan Badan POM gitu kan. Tetapi dampak penyalahgunaan obat daftar kita di obat keras tadi, mereka jadi pecandu, ya kita wajib merehabilitasi. Bahkan seseorang pun yang dia sebagai pecandu, katakan lem merek tertentu lah kan gitu ya, itu kita nggak boleh nolak kalau mereka minta rehabilitasi. Bahkan kita wajib untuk menjemput mereka untuk kita lakukan rehabilitasi. Oke, berarti kalau BNN itu bahasanya tuh merehabilitasi ya, menjemput bukan menangkap ya Pak ya? Jadi gini, kita kan ada preventif tadi, preventif kan pencegahan ya. Di situ kita melakukan komunikasi, informasi, edukasi, KII kepada masyarakat. Kemudian
kita juga melaksanakan fungsi empowering atau pemberdayaan masyarakat, di mana di kawasan rawan, di kelompok-kelompok rentan, begitu ya. Nah, tapi kita juga mempunyai kewenangan rehabilitasi. Kita melakukan rehab. Kita punya banyak lembaga rehab loh. Contoh ada balai rehabilitasi di Bandoka Makassar. Kita punya balai rehabilitasi Tanah Merah Kalimantan Timur. Kita punya lokal rehabilitasi di Batam. Kita punya lokal rehabilitasi di Deli Serdang, dekat keluarga saya gitu. Iya. Kemudian ada lokal rehabilitasi Kalianda, Lampung. Terus kita punya lembaga rehab yang terbesar se Asia Tenggara. Balai besar rehabilitasi narkotika Lido Bogor, di Lido Bogor. Itu lembaga rehab terbesar di Asia Tenggara itu. Iya, berarti saat ini ya BNN itu bukan menangkap, stigmanya udah nggak gitu lagi, tapi merangkul. Bener. Kita support sistem keluarga juga harus. Harus itu. Kita punya kewenangan menangkap ya, sebagai APH ya. Nah, tapi kita juga punya kewenangan merehabilitasi. Nah, merehab itu kita tidak bisa sendiri karena mengingat juga faskes rehab kita juga masih terbatas kan, begitu. Kita juga butuh menggandeng dengan stakeholder yang lain, katakan rumah sakit atau mungkin puskesmas begitu, untuk supporting sistem pada kita itu. Kalau menurut Bapak di tahun 2025 ini, khususnya Cilegon Banten mungkin ya, apa permasalahannya untuk kita pemberantasan narkoba? 2025 ini ya? Iya, baik ya. Pengguna, pemakai, yang bandar gitu-gitu. Sebenarnya gini, ya kita butuh penguatan dari seluruh stakeholder ya, stakeholder eksternal ya. Penguatan keserakahan kelembagaan dikuatkan, kemudian secara regulasi kita juga butuh supporting dari pemerintah daerah ya. Baik itu pemerintah daerah, Pak Wali Kota maupun Ketua DPRD ya, dari DPRD, untuk apa? Agar rancangan peraturan daerah tentang P4GN itu atau raperda tentang fasilitasi P4GN di Cilegon segera didorong biar segera diketok jadi gitu. Itu menjadi booster, menjadi baterai ya, menjadi penguatan bagi P4GN di Kota Cilegon begitu. Itu kemudian saya harus kalau tadi pencegahan sudah luar biasa nih ya kan, Dayamas sudah masif ya, rehab juga sudah maksimal ya kan, mereka melaksanakan SIL, screening intervensi lapangan, mereka melaksanakan rawat jalan, mereka penguatan di IBM intervensi di lembaga IBM, intervensi berbasis masyarakat dengan teman-teman agen pemulihan ya sudah luar biasa. Lah, Berantas ini juga akan kami kuatkan. Jadi Berantas biar nggak hanya berpangku tangan. Bagaimana? Nah, yang kita kuatkan itu adalah lebih spesifik intelijennya. Bagaimana kita Berantas ini juga ada kontribusi. Berantas ini juga ada peran. Mereka bisa membantu untuk menggalang masyarakat. Ya, mereka membantu menggalang masyarakat agar mereka menjadi mata dan telinga kita. Jadi berapa sih anggota intelijen BNN itu? Ya seluruh masyarakat Cilegon, seluruh masyarakat Banten itu adalah mata dan telinganya BNN. Masyarakat berperan. Ya, karena apa? Jarum jatuh yang dengar masyarakat. Kan kita sedikit anggota kita ini. Dan sangat kewalahan. Katakan di mana di Ciwandan, ya yang dengar ya masyarakat lokal setempat. Nah kalau itu jadi mata telinga kita, mereka bisa memberikan feedback pada kita. Pak, ada lagun Pak, ada penyalahguna Pak. Oke, kita jemput. Pak, ada darlap Pak, ada peredaran gelap Pak. Oh, seumpama. Oke. Nah, kita antisipasi ke sana gitu. Tapi di pesisir kita ini udah teredukasi semua Pak. Dalam arti maksudnya untuk di daerah kita ini kan udah teredukasi semua atau? Kita sudah mencoba dengan masyarakat. Ada beberapa kegiatan yang kita fokuskan di Mapak Merak ya. Kita menggandeng para nelayan, termasuk kita juga menggandeng anak-anak pulau di Merak itu. Mereka juga ada beberapa yang mantan residen gitu kan, mantan penyalahguna, mereka sudah pulih begitu. Itu juga kami menggarap itu gitu, agar mereka nggak relapse kembali
Kita melibatkan masyarakat setempat, nelayan, terus anak-anak Pulau Merak, itu kita libatkan. Salah satunya itu. Pak, pernah nggak sih kan ada kejadian gitu mungkin saat mau bukan ditangkap ya, saat dijemput para pengguna itu memberontak atau menolak gitu, Pak? Denial. Itu sangat jarang ya, karena kenapa? Nanti sebelum kita jemput itu tentu ada tim advance kita. Mereka sudah melakukan edukasi di sana, sudah melakukan pendekatan dengan keluarganya, dengan yang bersangkutan gitu. Ya. Pernah nggak Pak ada keluarga yang kayaknya aduh Pak Bogi tolongin dong, udah si anak nih udah bandel nggak? Ya kan pasti di lapangan itu pasti macam-macam lah gitu. Banyak ya Pak. Banyak. Kalau yang kita lihat ini kan bukan hanya tren anak muda, benar. Ya, sampai ada suami istri, bahkan ibu-ibu, nenek-nenek lengkap yang semua fase usia tuh ada. Ya, semua profesi itu ada. Gitu. Jadi dan tidak ada satu entitas pun yang berani menggaransi dirinya itu bersih. Tidak ada satu wilayah pun, jengkal tanah pun yang berani menggaransi daerahnya itu bersih. Ya kita tetap upaya terus dengan penyuluhan, dengan melakukan KIE di situ. Gitu. Nah, tadi saya sampaikan juga bahwa saya memperkuat di pemberantasan. Ya, saya menggandeng juga stakeholder eksternal. Ya, saya menggandeng komunitas intelijen daerah. Komunitas Kominda, komunitas intelijen daerah, agar memperkuat intelijen kita. Ya, saya berharap human intelligence kita bertambah dengan kita merangkul, kita menjadi inklusif, terbuka. Kita memohon bantuan daripada komunitas intelijen daerah untuk nanti bisa membantu kita, memberikan feedback, memberikan umpan balik, memberikan informasi ya dalam rangka untuk P4GN, untuk menciptakan Banten bersinar, Cilegon bersinar. Ya, untuk mengakselerasi Astacita, untuk menjaga agar iklim investasi kondusif, untuk menjaga agar investasi berkelanjutan di Provinsi Banten. Iya, siap. Jadi memang termasuk gini ya, mohon maaf. Saya juga tadi selain human intelligence saya perkuat, saya juga merangkul kerjasama dengan teman-teman kehutanan, Taman Nasional Ujung Kulon. Wah, iya tuh. Karena kan kita kan belum sampai ke sana, SDM kita kurang. Maka kita perlu adanya sinergi kolaborasi dengan kawan-kawan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Terus kemudian kami minta bantuan BRIN, ya kan, bantuan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, untuk membantu foto citra satelit, untuk mencegah jangan sampai ada kultivasi ganja di Taman Ujung Kulon, Taman Nasional Ujung Kulon. Nah itu juga salah satu upaya saya itu. Iya. Kan selama ini belum pernah terpikirkan. Kita fokusnya hanya pelabuhan. Sedangkan di pelosok-pelosok itu kan hutan justru mereka kan melihat itu peluang. Iya, belum dijamah nih. Iya, gitu. Tanam kan pernah terjadi tuh di kaki Gunung Bromo itu. Oh iya benar. Di Jawa Timur kan, jangan sampai di hutan kita yang sampai ke Ujung Kulon itu kan sangat luas. Iya betul. Terus siapa yang menjamah ke sana selain teman-teman kehutanan? Nah kita sinergi dengan mereka lah. Memang harus melibatkan banyak pihak, kolaborasi, bersama, labor bekerja, kolaborasi bekerja bersama, itu dan sama-sama bekerja, tidak bisa hanya sendiri. Gitu ya. Keren Oh iya Pak, kan akhir-akhir ini tuh lagi beredar ya berita kalau jadi pengguna dari kalangan para artis itu tuh mereka gak bakal ditangkap, sedangkan kalau dari kalangan biasa, masyarakat biasa mereka tuh wajib ditangkap. Gimana itu Pak? Pernah dengar bener nggak Pak? Ya. Itu jadi mungkin begini, pimpinan itu ada kebijakan. Kalau kemudian jadi mereka nih sebagai public figure ya, atau tokoh prominent ya, prominent figure atau figur yang menonjol, itu mungkin kalau mereka ini bukan sebagai pengedar, sebagai bandar, ya dia hanya sebagai penyalahguna, langsung rehab aja. Begitu rehab, nanti kita minta mereka menjadi agen-agen, menjadi duta-duta kita, karena mereka itu punya follower. Iya benar. Kita rehab, selesai rehab, tolong kamu jadi duta narkoba, kamu bantu pemerintah, bantu BNN, ya bantu negara ini, pengaruhi followermu. Ya, pengaruhi pengikutmu, menjadi sosok contoh, menjadi contoh, menjadi role model, ya kan? Kamu jadi role model biar
pengikutmu, penggemarmu, ya kan, fansmu, ikut dengan kamu. Karena beberapa jadi pemenjaraan itu kalau kan gini juga. Tapi kalau pengedar bandar mau tokoh siapa tetap dihajar. Tetap ya. Ini kalau artis, ya nggak hanya artis sebenarnya kan sama. Masyarakat dengan artis kalau dia sebagai penyalahguna, direhabilitasi. Harusnya nggak ada kok yang namanya pilih kasih itu. Diskriminasi. Iya, diskriminasi. Ada. Kan kalau sejauh itu sebagai penyalahguna, sebagai pecandu, rehabilitasi. Nggak yang pejabat negara, nggak yang artis, nggak yang masyarakat biasa semua. Sama aja. Karena narkoba ketika dimasuki ke lapas, dimasukin ke itu kan beberapa media merilis ya Pak ya. Beberapa media tuh merilis malah nambah jaringan katanya. Sebenarnya makanya gini. Itu gimana tuh? Makanya gini. Memiliki akses jadi intinya itu ayo masyarakat kalau menjadi kamu sebagai pemakai narkoba, lapor yuk. Nggak ada untungnya kok. Penuh rangkulan. Penggunaan narkoba dalam jangka panjang merusak tubuh kamu sendiri kok. Mengganggu kesehatan kamu nanti, organ-organ akan rusak semua. Mereka tidak sudah tidak produktif, kemudian fungsi sosial yang menurun. Iya betul. Iya kan? Udah, malah jauh dari keluarga, jauh dari masyarakat. Ngapain gitu? Kita rangkul aja, datang, kamu rehab. Indonesia butuh kamu, butuh kalian semuanya. Iya. Gitu. Ayo kita gotong kita pikul bareng-bareng negara ini. Kita majukan bersama negara ini. Masih banyak permasalahan yang harus kita selesaikan. Ada PR yang harus kita selesaikan di situ. Iya. Gitu. Nggak bisa sendiri kok. Kita tuh kan bangsa yang kolektif kolegial. Iya. Ya. Bangsa yang harus yang komunal. Kita tuh kita bukan masyarakat individual. Kita masyarakat masyarakat yang komunal, masyarakat yang kolektif kolegial. Kita tuh masyarakat yang musyawarah mufakat kita tuh. Masyarakat Bapak tapi setuju ya kalau misalkan emang bandar narkoba ataupun ini ada hukuman mati, Bapak setuju? Ya harus ya setuju aja kalau memang itu karena ancaman negara kan. Ya paling nggak biar ada efek jerah. Biar ada efek jerah ya, kemudian ya ya itu efek jerah aja menurut saya. Karena mereka pengkhianat semua itu. Bandar-bandar itu pengkhianat negara. Ya, itu merusak dia nilai kemanusiaannya, hati nuraninya udah mati. Di hati nuraninya tidak ada rasa kemanusiaan itu. Itu pengkhianat itu. Yang harus diberikan hukuman yang berat. Itu penjajah yang sesungguhnya. Itu penjajah dalam negeri. Ya, penjajah dalam negeri. Dan ingat ya teman-teman ya. Iya. Ini adalah perang candu. Mereka ini sekarang datang itu tidak semata-mata hanya mencari keuntungan. Oke. Ya ini kan kompleksitas negara ini kan luar biasa ini. Dunia ini sekarang kan sedang tidak baik-baik saja. Ya, dan mereka itu banyak menyasar Indonesia untuk apa? Untuk mengambil energinya. Kita tuh negara kaya. Iya. Bagaimana rusak generasi mudanya? Yang nanti 2045 akan jadi bonus demografi katanya. Itu biar gagal. Kayak zaman 70 ya Pak, ada konspirasi yang mengatakan, wah pemuda kita masukin putau, kita masukin pemuda jadi sekian tahunnya jadi berantakan. Gitu ya. Makanya tahun 71 sudah direspon pemerintah mengeluarkan Inpres Pak Harto, Inpres nomor Inpres nomor 6 tahun 71. Itu udah direspon tahun 70-an itu. Narkoba itu memang luar biasa ancamannya. Itu menyasar anak muda semua. Itu kalau 2045 dari sekarang nggak ada upaya untuk memaksimalkan P4GN tidak memaksimalkan upaya bagaimana mencegah generasi muda tidak terpapar narkotika, maka 2045 bukan bonus demografi tapi bencana demografi. Apa yang terjadi tuh? Ya pasti ini kan zombie semua ini. Mereka kan hidup tapi nggak fungsi sosial. Mereka tidak ada kontribusinya, tidak produktif mereka. Gitu. Ya kita rugi. Ini disaster demografi terjadi. Bukan Indonesia emas, Indonesia cemas jadinya.
Tapi Bapak masih percaya bahwa narkoba bakalan... Wah Pak, kalau narkoba itu kan zero kan sulit. Kan narkotika kan dibutuhkan untuk dua hal. Kepentingan dunia kesehatan, betul, medis dan penelitian. Kalau kita lihat ke apotek banyak narkoba juga. Banyak. Kita sebagai BNN. Nah, makanya kalau zero sulit. Menekan sekecil-kecilnya. Jadi mungkin kita bahasanya tidak bisa benar-benar menghilangkan, hanya meminimalisir. Karena narkoba dibutuhkan untuk kesehatan. Iya. Untuk dunia kesehatan, untuk dunia farmasi, katakan industri farmasi. Yang kedua untuk apa? Untuk penelitian. Iya. Oke, Pak. Yang nggak boleh penyalahgunaannya. Iya. Jangan kemudian minum obat tertentu sekian tablet, sekian butir. Iya, betul. Minum obat ini sekian saset. Iya. Sesuatu yang berlebihan memang nggak bagus boleh. ya. Iya, betul. Narkoba, nar itu api neraka, koba jalan. Narkoba jalan ke neraka. Wah. Dikasih quotes. Itu bahasa Arab loh itu. Oke Pak, langkah konkret nih Bapak. Maksudnya untuk terakhir nih langkah konkret untuk yang Bapak lakukan gitu di ke depan dan masukan untuk anak muda kali ya. Begini, kita itu kan sudah ada program-program P4GN ya, itu langkah konkret sebenarnya. Cuma lebih lagi mungkin ada inovasi-inovasi mungkin. Saya harus kolaborasi dengan mahkamah dengan Majelis Ulama Indonesia. Mungkin saya harus masuk pesantren, menggandeng tokoh-tokoh ikonik mati ya, tokoh-tokoh agama, para ulama, ajengan kiai ya kan. Benar, Pak. Ustadz ya, saya menggandeng tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda ya, yang notabene mereka itu punya pengaruh di simpul-simpul mereka. Itu di level-level mereka, di komunitas mereka punya pengaruh. Itu yang mungkin saya lebih galakkan juga. Itu. Saat gitu. Ya, terus ya itu aja mungkin ya. Ini luar biasa ya pemirsa ya. Oke pemirsa, ya udah cukup lama ya bincang-bincang kita. Belum sih, kurang sih kayaknya Pak. Adain part 2 nggak sih Pak? Part boleh, 2 ya? part 2, part 3, semua boleh. Main-main ya? Insya Allah. Main lagi, ngobrol-ngobrol lagi, bener ya Pak? Boleh, insya Allah. Boleh katanya. Ya pemirsa Ins Media, kalau mau ada part 2 tolong di komen sekarang juga. Ya, saya menggandeng dunia industri kan katanya kolaboratif governance ya kan. Pemerintahan yang baik itu tidak hanya pemerintahan sih sentralnya sudah bersama-sama. Jadi pemerintah melibatkan civil society masyarakat dan melibatkan private sector swasta dimaksimalkan juga, jangan kemudian cuek bebek mereka ya, jangan mereka saya nggak ada urusan dengan narkotika, nggak juga. Nah, kalau karyawan mereka ada yang pakai narkoba, mereka katakan perusahaan chemical nih atau apa, mereka pakai narkoba sampai salah ini bisa kebakaran, bisa meledak bahkan. Oh iya. Kan? Atau mungkin kan rata-rata kan punya potensi apa? Ya kalau sampai human error kan bahaya sekali. Bisa terjadinya kebakaran, bisa adanya ledakan dan sebagainya gitu. Nah itu harus betul-betul kita screening benar manusianya itu, SDM-nya itu, manpower-nya itu. Bagaimana ya kita lakukan tes urin secara berkala, secara insidentil, ya kan. Perusahaan juga harus aktif, Pak. Ayo, Pak BNN kita tes urin. Itu dong. Ya nggak hanya kita dulu yang minta, tapi mereka juga sekali ada kesadaran. Pak, tolong karyawan saya dites, terutama yang katakan di zona-zona rawan, zona-zona dengan risiko tinggi. Ya, itu salah satu mitigasi risikonya ya kita pada pencegahan manusianya, SDM-nya ya kita screening gitu. Gitu. Kalau dipikir-pikir emang sebenarnya yang butuh BNN kan mereka ya. Jadi iya sama-sama. Kami butuh mereka kan tugas kami. Mereka juga butuh untuk kepentingan mereka juga. Simbiosis mutualisme lah. Jadi semua harus berperan. Jadi saling menguntungkan. Kami bukan lembaga kami itu pemerintahan loh, nggak nyari keuntungan. Kami merasa dapat keuntungan kalau Cilegon itu bersinar narkoba. Kalau Banten itu bersinar narkoba. Itu keuntungan kami. Tugas kami pasti tercapai, tujuan organisasi saya. Oke, untuk terakhir mungkin Pak, statement Bapak semua kalangan sih Pak ya, kita udah memasuki semua kalangan. Narkoba itu semua Pak, nggak laki-laki, nggak perempuan, nggak tua, nggak muda, nggak kaya, nggak miskin, ya semua kena. Nggak profesor, ada loh. Ada. Profesor ada. Nggak yang ini, nggak yang itu, semua ada kok.
nggak yang jenderal, nggak yang anu, semua ada, nggak usah disebut. Udah disebut. Loh, Iya. anu kan, generik, nggak spesifik saya nyebut nama kan. Janganlah kalau nama ya Pak. Gitu ya. Betul, main-main lagi ke sini ya Pak. Boleh. Oke. Terima kasih banyak ya Bapak. Aduh, nyebutnya apa nih Pak? Namanya Bogi kenapa? aja. Oh, Bapak Dengan Bogi, terima Bapak kasih. Raden Bogi ya, Iya, Bogi ya. kepada Jadi Bapak pemirsa, Raden Bogi. Semoga obrolan kita ya Pak ya bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi wawasan untuk yang nonton. Oke, seperti yang tadi udah Bapak Bogi sampaikan, buat masyarakat semua, baik dari pemerintahan, masyarakat biasa, swasta, semuanya kita itu berkolaborasi, kita simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. kita saling menguntungkan, saling menguatkan. Oke, Betul. ya jadi tentunya buat para pengguna narkoba ya Pak, jangan Penyalahguna narkotika, penyalahguna narkotika. ya. Jangan- Ayo datang ke IPWL. Ayo datang. Datang tidak dihukum dan direhab gratis. Oke. Wah, luar biasa. Direhab gratis. Mau sehat nggak? Direhab gratis dan tidak dihukum. Oke. Ya, itu jaminan negara itu. Oke, pemirsa Ins Media, semoga perbincangan kita kali ini dapat bermanfaat. Tentunya memang bermanfaat sih, nggak mungkin ini nggak bermanfaat karena Betul. kita udah membahas hal yang sangat penting buat kehidupan bangsa negara kita, khususnya buat pemuda, para kaum pemuda yang memang menjadi penerus bangsa ya Pak. Betul. Oke, kita tadi ingin menciptakan Cilegon dan Banten yang bersinar. Cilegon, Banten dan Indonesia bersinar. Bersinar. Oke, Cilegon, Banten dan Indonesia yang bersinar, bersih dari narkoba. Oke, cukup sekian mungkin ya pemirsa Ins Media, bincang-bincang kita kali inilah tentang narkoba. Jangan lupa saksikan episode-episode kita selanjutnya. Tentunya kita akan undang Bapak lagi kok. Oke, kita akhiri aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.